Halo guys, kembali lagi bersama gua Helmi YM. Paparapapapap. Di video kali ini gua mau cerita soal pengalaman kerja gua menjadi eh, pengantar roti ke warung-warung. Jadi kejadiannya ini tuh gua sekitar tahun berapa ya? Gua pas kerja di roti itu sekitar tahun 2016 17 lah, mungkin 2 tahun, cukup lama sih. Awalnya gue dagang kan, gue karena waktu itu jenuh di rumah. Gue minta, jadi kakak ipar gue itu dagang di Depok di roti, ya kan. Gue minta karena waktu itu jenuh di rumah, ya udah kata, gue bilang ke kakak gue yang cewek itu, kak gue mau kerja di sana. Kata kakak gue, oh ya udah nggak apa-apa, kerja aja di sini tapi bikin SIM dulu ya. Akhirnya singkat cerita gue bikin SIM dan jadi berangkatlah gua ke Depok, ya kan. Pakai motor repot tuh dari Banjarsari gua ke Depok, ya kan. Awalnya ya eh, awalnya sih sebenarnya gua kira jadi tukang roti itu gampang ya, misalnya tinggal ambil roti, tinggal taruh-taruh di warung gitu loh. Ternyata tidak semudah itu, cuy. Tidak semudah itu. Huh, pokoknya eh, banyak kejadian-kejadian kocak di hidup gua. Jadi kan pertama datang tuh gua itu dibikinin gerobak. Gerobak kan tukang roti itu suka ada gerobaknya ya, di bawah kayak gini nih. Nah, pas pertama gua itu dagang itu, gua nggak di training cara bawa gerobaknya, cuy. Nggak di training, nggak diajarin gini loh, gini, enggak. Gua langsung begitu begitu ngikutin jalur nih, jalurnya di sini-sini. Nah, besoknya gua langsung sendiri sendiri itu, nggak ditemenin. Kayak, "Ah, serius nih gue bawa gerobak segede gini, terus gue nggak tahu feeling kayak gimana nih, kesannya bawa gerobak, apakah nanti bisa apa enggak, gue nggak tahu. Mana berat lagi kan gerobak di belakang, ditemani lurung. Nah, gue bawa tuh kan, gue tuh waktu itu di lokasi di Citayam ya, di deket jembatan Serong. Jadi setiap pagi itu anjing, di jembatan Serong itu ada truk sampah yang pokoknya setiap pagi lewat aja beberapa truk sampah, ya kan. Dan itu kalau lo diem di belakangnya tuh baunya amat sangat lumayan menyengat. Nggak cerita, gue keluar dari pabrik. Tadi cek pengen ngupil aja. Gue keluar dari pabrik nih, gue bawa motor, ya kan. Nah, pas gue pertama kali bawa motor terus bawa gerobak nih, ada truk sampah depan gua, ya kan. Kata gua, anjing ini kayak gimana, kata gua. Mau nyalip, gua takut karena gua belum belum menyesuaikan gerobak gua di belakang. Takutnya gua nyenggol orang kan berabe dong, ya kan. Akhirnya dengan terpaksa gua ngikutin si truk sampah itu, dan wah baunya nikmat sekali, kata gua, ampun. Oh, tersiksa banget selama 5 menit, 5 menit di belakang truk sampah. Pokoknya sedep banget dah. Singkat cerita, bereslah si truk sampah, ya kan. Gue ke warung, ya kan. Gue naro-naro, ya kan, gue standarin motor.
lancar tuh, pertama lancar dan ternyata jadi tukang roti itu ada hitung-hitungannya cuy. Hitung-hitungannya jadi roti habis berapa, sekian gitu-gitulah pokoknya. Ya dong, kalau enggak ya gua rugi ya. Pokoknya gitulah. Gua belajar tuh gitu-gitu karena kan gua goblok banget ya dalam matematika. Gua tolol banget lah pokoknya. Habis itu udah tuh warung pertama selesai, maksudnya nggak ada kendala lah. Warung kedua nggak ada kendala, warung ketiga nggak ada kendala. Warung keempat nih, waktu itu si warungnya itu ada di apa ya, di gang sempit, di gang sempit pokoknya warungnya ada di gang sempit dan gua itu pas pertama naruh di situ kan pertama tuh gua bawa motor biasa nggak pakai gerobak kan, nggak pernah lewatin jalur ini nih si gang sempit ini nih ya kan. Gua gua eh, karena kan gua kalau balik muter itu repot lah pokoknya repot lah, jadi gua putusin buat ngelewatin si gang ini kan, gang sempit banget kata gua. Ini gerobak gua eh, bisa nggak ya masuk ke sana kata gua. Gue bingung kan. Akhirnya ya udahlah gue coba ya kan. Gerobak tuh sempit banget, pokoknya gangnya sempit banget, ngepres banget ya. Dan yang gua nggak tahu ternyata makin dalam itu makin ngepres banget sih gangnya ya kan. Awalnya kayak di belakang duk 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 kayak gitu. Pokoknya si gerobak itu saling senggol-senggol gitu loh cuy. Saling senggol-senggol gitu. Nah, nggak lama tiba-tiba kan makin nyempit tuh si si gangnya kan makin sempit ya. Dan lo tahu apa yang terjadi? Gerobak gua nyangkut. Gerobak gua bener-bener nyangkut waktu itu di gang sempit itu dan kata gua anjing ini kayak gimana? Ini kayak gimana anjing itu gua. Gua akhirnya minta tolong, gua puter balik. Maksudnya gua turun dari motor, gua puter balik, gua minta warga tolongin. Gua minta warga tolongin gerobak gua dan itu gua sumpah malu banget anjing, anjing itu gua. Maksud tuh kayak gimana lagi kan. Singkat cerita dibantuin lah sama warga sekitar ya kan, diturunin di ini ditaikin lagi, berangkat lagi gue tuh berangkat. Gue nggak tahu ya hari itu gue apes banget, gue nggak tahu. Singkat cerita nih, gue lanjut tuh perjalanan ya kan. Gue lanjut perjalanan, naruh lagi di warung ya kan. Naruh lagi di warung. Nah tapi si warungnya itu depannya tanah itu loh, bukan kan biasanya kan kalau di Depok itu jarang ya ketemu tanah, adanya coran-coran cor-coran gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh trik dan tips cara menaruh gerobak yang baik dan benar kan gue nggak tahu ya. Maksudnya kayak sebelum kejadian kan gimana sih? Gue ngomong apa sih anjing? Maksudnya gue tuh nggak tahu harusnya tuh kayak gini naruh gerobak tuh biar nggak jatuh ya kan. Nah singkat cerita, gue berhenti di satu warung dan depannya itu di halamannya itu kan tanah ya. Gue standarin, gue ganjel pakai batu bawahnya ya kan. Gue ambil roti nih, gue ambil roti 1 2 3 ambil roti. Nah gue masuk tuh ke warung, permisi kata gue, pas bilang si tukang warungnya iya, gue denger suara gebrak anjing gitu, gue apaan tuh ya kan. Akhirnya puter balik, akhirnya gue liat dan lo tahu gerobak gue jatuh sama rotinya berserakan di mana-mana kan. Gue di situ anjing apa sih banget kata gue, bangsat kenapa hari pertama gue dagangnya begini gitu. Gue di situ kacau banget. Ada gue dibantuin tuh kan, gue dibantuin tuh sama tukang warungnya tuh, gue malu banget tuh, malu banget tuh. Wah, ini mana ada perawan lagi ya kan, mana ada gadis lagi di sana. Tukang warungnya gue bertiga sama tukang warungnya sama ibu-ibu sama anaknya dan sama gue ya kan. Gue angkat, wah rotinya masih banyak itu, masih ratusan lah, 400-an 400 roti.
gua angkat ya kan, aduh kata gua, "Maaf Ibu ngerepotin, ini, nggak apa-apa, hati-hati." Oh pokoknya di situ gua malu banget. Terus sebenarnya malunya bukan sama ibu-ibunya sih, malunya itu sama ada gadis perawan gitu loh, "Anjing," kata gua, "bangsat." Nah, singkat cerita beres tuh, beres tuh. Nggak sampai di situ coy, nggak sampai di roti gua aja tuh, enggak. Woi, ntar dulu ya, ngerokok dulu bentar. Gak nyampe di situ, ya kan. Gua lanjut nih, lanjut perjalanan. Nah, jadi si warung yang kan terus tuh gue lanjut tuh, gue mau naruh lagi di warung berikutnya ya kan. Nah, nggak lama setelah dari warung yang gue jatuh itu sekian warung lah gitu kan. Gue itu ketemu warung yang pinggir jalan gede lah gitu. Nah, jadi di depan warungnya itu ada motor tuh, ada motor. Tapi kayak tanggung gitu loh motornya, motornya diparkirin gitu. Cuman gue harus nyalip gitu loh. Nah, pas gua nyalip dan di samping sininya ternyata ada orang lagi jalan. Di samping motornya ada orang lagi jalan. Gua salip, gua senggol, gua kesenggol si itunya, si orang itunya. Si orang yang lewat itu kesenggol sampai nyusruk ke motor dan motornya jatuh ya kan. Di situ gua langsung panik, anjing kata gua, bangsat ini cobaan apa lagi. Di situ gua cekcok sama si abang-abangnya, gua minta maaf gini-gini. Woi, goblok, lu mau motor yang bener goblok. Udah di situ gue, oh maaf bang nggak sengaja bang, maaf gitu gue. Itu abis lah gue dimaki, maaf bang gitu. Karena kan ya baru hari pertama ya kan, maaf bang gitu. Ya, goblok siapa nih kayak gitu, maaf bang ya, kan ngerasa gue salah ya. Ya anjing banget sih itu. Malu banget sih bener, kayak nah gitulah pokoknya. Nggak cerita, udah tuh selesai sama si abang ibu, maaf gini ya, udah hati-hati ya gini kan. Habis itu gue naruh di ini roti ya kan. Nah, pas eh kocak banget bener gue pas dagang roti asli pas. Nah, di warung kesekian nih. Nah, jadi ada warung yang gua jalurnya tuh harus nanjak dulu. Nanjak tapi coran, terus sendiri kan kayak coran kecil gitu. Terus nanjak gitu kan. Gue langsung ngebut gue. Gue jumping kan, gue standing, gue anjing gitu, gue coba apa lagi bangsa. Terus itu gue sedih banget ya, aduh. Ini kenapa lagi gitu gue, ini kenapa kayak gini lagi. Di situ gue malu banget kayak anjing di situ. Abang-abangnya, ada abang-abang lewat, woi kenapa lu mabuk ya bang, gini 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 kata gue. Akhirnya dibantuin itu, sumpah malu banget. Semuanya kocak banget lah. Habis itu ya kan selesai tuh gua nganterin roti kan. Di situ gua dalam hati pas perjalanan pulang, anjing kok gini banget ya kata gua, cari duit mas. Sedih banget semua. Cuma sebenarnya ada banyak lagi sih yang pengen gua ceritain, tapi di lain waktu lah gua akan ceritain. Nah, sampai pabrik gua cerita tuh sama, jadi kan di pabrik gue itu kayak bapak-bapak ya, teman-teman gue tuh bapak-bapak semua, hampir bapak-bapak kayak pedagang gitu kan. Gue cerita, anjing gue, kata gue gini-gini apes banget ya hari pertama gini-gini. Diketawain, bangsat kata gue. Bukannya mereka mengkasianin apa nih, mengkasian mengapalah pokoknya. Bukannya kasihan sama gue, malah dia ketawa ya, hahaha gitu. Kacau banget pokoknya. Jadi gitu aja sih mungkin cerita
perjalanan gua di tahun 2000 berapa ya, 2016, 17 lah, pas gua jadi tukang dagang roti dan masih banyak lagi, pokoknya nanti gua akan ceritain di, video selanjutnya mungkin. Eee, Banyaklah hal-hal kocak yang menurut gua kocak banget sih. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita pengalaman kerja gua, boleh banget di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video gua berikutnya.